Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, di kelas pendidikan Pancasila. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar, kita sudah berdiskusi tentang pentingnya Pancasila dan juga Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar, kita akan berdiskusi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hakikat dan tujuan negara. Hakikat negara di mana negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, itu adalah hakikat negara. Bagaimana dengan tujuan negara? Nah, sedangkan tujuan negara, khususnya negara Indonesia, termaktub dalam konstitusi atau undang-undang dasar yang terdapat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua hal ya, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Jadi tujuan negara itu sekali lagi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan bangsa dan seluruh wilayah negara. Itu tujuan daripada negara. Nah, konsep dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya, dan cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Kemudian, dalam suatu negara ada kaedah tertinggi yang mana kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar itu sendiri. Kaedah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut dengan dasar negara atau disebut dengan stat fundamental norm yang untuk Indonesia berupa Pancasila, di mana kita tahu bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kita, itu dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 45, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 45 sebagai berikut. Satu, pembukaan UUD 45, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas undang-undang dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Kemudian Pancasila, yang kedua ini adalah Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945. Sebagai stat fundamental norm, secara ilmiah akademis,
pembukaan UUD 1945 sebagai Stat Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Kemudian yang ketiga, dengan demikian, Stat Fundamental Norm atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat ayat 1 sampai 5. Hanya berisi ketentuan perubahan pasal-pasal UUD 1945, bukan pembukaan UUD 1945. Oke, demikian semuanya penjelasan yang sederhana tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan yang terpenting semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kecintaan kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.